Oke, sahabat Karir Long Official sekalian dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali di channel kebanggaan kita Karir Long Official ya. Salam sehat untuk kita semua ya. Pada kali ini kita akan membahas sebuah berita yang ditulis oleh kompas.com ya, yaitu terkait dengan kebijakan Anies Baswedan di DKI Jakarta itu terkesan seolah-olah diamputasi oleh pejabat gubernur yang ada sekarang, yaitu Heru Budi. Jadi ada beberapa kegiatan, ada beberapa kebijakan Anies Baswedan justru tidak dilanjutkan dan dinonaktifkan ya. Kita coba bacakan beritanya, setelah itu kita ulas bersama ya. Oke, mantap. Oke, kompas.com 15 November 2022 dengan judul berita dari TGUPP hingga jalur sepeda, ini warisan Anies yang dihapus Heru Budi. Wah, luar biasa ini. Oke. Jakarta, kompas.com. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tercatat tidak meneruskan sejumlah program peninggalan gubernur pendahulunya Anies Baswedan. Salah satu program warisan Anies Baswedan yang sudah pasti ditinggalkan oleh Heru Budi adalah membentuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau disingkat dengan TGUPP DKI Jakarta. Sejak hari pertama dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, Senin 17 Oktober 2022, Heru Budi menegaskan dirinya akan memaksimalkan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD DKI Jakarta, bukan membentuk TGUPP ya. Artinya dia punya alasan ya. Selain memaksimalkan kinerja para SKPD Pemprov DKI, Heru juga akan mengoptimalisasi fungsi dari asisten pemerintahan, tenaga ahli, dan asisten ahli. TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada, tegas Heru. Di rezim Anies, keberadaan TGUPP dengan anggota yang mencapai lebih dari 70 orang kerap dikritik oleh DPRD DKI Jakarta karena dinilai sebagai pemborosan anggaran belanja daerah ya. Dikutip dari antara anggota Badan Anggaran DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan besaran anggaran TGUPP pada 2018 mencapai sekitar 29 miliar. Kemudian pada tahun 2019-2021 mencapai sekitar 18,9 miliar masing-masing ya. Adapun pada 2022 di masa jabatan Gubernur Anies yang hanya 10 bulan, besaran alokasi untuk TGUPP direncanakan mencapai 12,5 miliar ya. Sementara untuk tahun anggaran 2023, DPRD DKI Jakarta tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk TGUPP. Jika pejabat gubernur merasa membutuhkan, silakan menggunakan TGUPP atau apa istilahnya, tetapi alokasi anggaran tidak melekat di APBD. Silakan anggaran yang digunakan melalui dana operasionalnya gubernur, kata Gembong. Selain menghilangkan anggaran untuk TGUPP, alokasi pengadaan jalur sepeda di DKI Jakarta akan dinolkan pada tahun mendatang. Wah. Sejatinya dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD DKI Jakarta 2023 yang dibuat saat Gubernur Anies Baswedan masih menjabat, terdapat anggaran senilai 38 miliar untuk pembangunan 536,68 km jalur sepeda. Namun belakangan anggaran pembangunan jalur sepeda itu dihapuskan karena Dishub DKI hendak fokus pada evaluasi penggunaan ratusan kilometer jalur sepeda yang saat ini sudah ada. Untuk jalur sepeda semula dianggarkan sebesar 38 miliar, kemudian kami usulkan untuk dinolkan. Masuk tahun 2023 kami akan melakukan evaluasi jalur sepeda yang sudah ada secara komprehensif, kata Safrin dalam rapat di Grand Cempaka Jumat 11 September 2022. Tak hanya meninggalkan sejumlah warisan program peninggalan Anies, program DKI era Heru Budi juga berkomitmen menghijaukan kawasan Monas dengan menanam kembali pohon yang sempat ditebang oleh rezim Anies untuk revitalisasi.
Komitmen menghijaukan kembali kawasan Monas diungkapkan Heru Budi saat bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 19 Oktober 2022. Heru Budi mengaku akan segera berkoordinasi dengan Mensesnek selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka. Nanti desain Monas sama Mensesnek karena ini milik pemerintah pusat, ujar Heru. Kawasan Monas direvitalisasi pada 2019 karena kala itu Pemprov DKI ingin membangun plaza di sisi selatan Monas yang diklaim menyerupai bentuk kawasan Monas saat awal dibangun. Menurut Anies, tidak seharusnya pelataran sisi selatan Monas ditanami pohon. Plaza yang dibangun nantinya akan menampung kegiatan pemerintah seperti upacara. Sedikitnya 205 pohon yang puluhan tahun sudah tertanam di sisi selatan Monas ditebang demi membangun plaza atau alun-alun beralaskan beton. Pohon-pohon yang ditebang itu kemudian dipindahkan ke sisi lainnya di sekitar Monas, termasuk di lapangan parkir, Ikatan Restoran dan Taman Indonesia, IRTI ya. Oke, sahabat Kareklong Official sekalian. Jadi menurut saya apa sih pesan komunikasi politik yang disampaikan dalam berita-berita ini ya terkait dengan posisi Anies Baswedan yang akan maju sebagai capres ya, calon presiden di 2024 ya. Walaupun sampai saat ini Anies belum dideklarasikan secara resmi oleh partai koalisi ya, partai koalisi. Baru Partai Nasdem ya, tapi Partai Nasdem kan tidak mampu ya untuk mencalonkan sendiri. Jadi dia butuh partai koalisi ya. Sampai saat ini Anies Baswedan belum dideklarasikan secara resmi oleh ketiga partai yang sudah berjanji, sudah berkuar-kuar sebelumnya di media bahwa mereka akan mendeklarasikan di tanggal 10 November ya, bertepatan dengan Hari Pahlawan, tapi pada akhirnya tidak jadi. Ya barangkali ada alasan tertentu yang kita tidak tahu ya. Jadi pada intinya bahwa Anies sampai saat ini belum begitu pasti jadi capres atau enggak ya. Oke. Tetapi saya kira dukungan kepada Anies Baswedan itu terus meluas, terus melebar ya. Di setiap daerah muncul ya, lahir kelompok-kelompok baru, relawan-relawan baru yang mendukung Anies Baswedan. Oke, sahabat Kareklong Official sekalian. Ya, terkait dengan berita yang ditulis oleh kompas.com ini, saya kira ada dampak positif dan dampak negatifnya terhadap posisi Anies Baswedan sebagai kandidat capres 2024 ya. Walaupun belum dideklarasikan secara resmi, tapi Anies berpeluang untuk ke sana ya. Oke, yang pertama adalah dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah bahwa Anies sedang dielu-elukan di berbagai daerah, tetapi ada kebijakan-kebijakan Anies yang sudah berlalu ya. Anies mengklaim bahwa dia adalah gubernur berprestasi, tetapi kebijakan itu sedang diamputasi atau tidak dilanjutkan oleh pejabat gubernur yang ada sekarang. Ini menunjukkan bahwa yang pertama adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan sebelumnya itu terkesan pemborosan anggaran. Maka kebijakan itu dihentikan ya, tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah terkesan Anies Baswedan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak efektif, efisien, sehingga kebijakan itu harus dihentikan. Kemudian yang ketiga adalah Anies Baswedan juga melahirkan kebijakan yang justru merusak lingkungan ya, dengan menebang pohon-pohon di Monas Selatan yang usianya sudah ratusan tahun itu ya. Anies akan dinarasikan sebagai seorang pemimpin yang tidak mencintai lingkungan ya, yang justru merusak lingkungan. Jadi saya kira narasi-narasi ini akan terus digulirkan sehingga kesan publik terhadap Anies Baswedan itu menjadi negatif. Orang akan melihat bahwa prestasi-prestasi yang dibangga-banggakan oleh Anies Baswedan selama ini adalah
prestasi fiktif belaka ya. Artinya bahwa itu hanya fakta di lapangnya bahwa kebijakan Anies itu justru merugikan rakyat ya. Kira-kira begitu. Dan berita-berita semacam ini kalau terus digulirkan, terus dimasifkan di media sosial ya, saya kira ini sangat berbahaya sekali buat Anies Baswedan ya ketika kita bicara tentang Pilpres 2024 ya. Orang-orang akan berpikir ulang ya, ternyata Anies Baswedan selama ini hanya ngomong doang. Ternyata kebijakan-kebijakan yang dibuat itu justru tidak berfaedah untuk masyarakat warga DKI. Buktinya apa? Buktinya pejabat gubernur yang ada sekarang justru tidak melanjutkan kebijakan yang dibuat oleh Anies Baswedan ya. Dan waktu untuk menuju Pilpres 2024 itu masih jauh ya, masih 1 tahun 2 tahun ya, sehingga saya kira ada waktu yang sangat panjang sekali. Anies akan diulek-ulek ya. Anies akan dievaluasi setiap saat, Anies akan diulas setiap saat. Jadi saya kira berita-berita semacam ini justru dampaknya itu sangat dampak negatif terhadap Anies Baswedan itu cukup serius ya, cukup serius, sehingga saya kira Anies harus sering-sering melakukan counter balik ya, sering-sering melakukan klarifikasi ya, menjelaskan kembali ke publik ya. Apa maksud dibalik kebijakan-kebijakan dia itu ya, apa persoalannya sehingga kebijakannya tidak dilanjutkan oleh pejabat gubernur yang baru ya, itu harus dijelaskan secara terus-menerus oleh Anies Baswedan. Terus yang kedua ada dampak positif ya, ada dampak positifnya juga ya. Menurut saya bahwa kalau narasi seperti ini dibangun terus ya, ini kan merupakan serangan terhadap Anies Baswedan ya. Maka masyarakat ya atau publik menilai seolah-olah Anies ini sedang dizolimi, atau Anies ini sedang ada sekelompok orang atau ada kelompok tertentu yang tidak menghendaki Anies untuk maju di Pilpres 2024, sehingga ada banyak cara untuk menjatuhkan Anies, ada banyak cara untuk membunuh karakter Anies ya, sehingga bisa saja berita-berita semacam ini justru menimbulkan semakin banyak simpati kepada Anies Baswedan. Jadi masyarakat atau publik menilai bahwa berita-berita ini tidak benar. Ini adalah rekayasa untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Ini adalah sebuah rekayasa untuk membunuh karakter Anies Baswedan ya. Jadi simpati terhadap Anies itu makin hari makin bertambah ya. Jikalau Anies Baswedan capres ya, maka Anies akan mendapatkan keuntungan elektoral luar biasa ya di Pilpres 2024. Ya, jadi memang Anies Baswedan ini terlihat berat sekali ya menghadapi rencana untuk Pilpres 2024 ya. Yang pertama, Anies Baswedan belum begitu meyakinkan partai untuk segera mendeklarasikan dirinya sebagai Capres 2024 ya, baru Nasdem ya, sementara koalisi mitra koalisinya belum ya. Kemudian yang kedua ya, Anies diserang dari sisi-sisi lain seperti ini ya, berita tentang kebijakan Anies saat memimpin DKI Jakarta itu menjadi menjadi konsumsi empuk bagi lawan politik untuk menjatuhkan Anies Baswedan.